Shalom Elohim, puji Tuhan hari ini kita ibadah di rumah kembali karena COVID-19 ada terjangkit di desa kita Pematang Jaya. Sebab itu kita di lockdown sementara kita tetap beribadah tapi di rumah ya. Hari ini Minggu 7 Maret 2021. Selamat beribadah, pimpinlah setiap kepala keluarga memimpin dan ada warta atau tata ibadah yang saya bagikan baik di WA maupun di fotokopi yang sudah diantar. Beribadahlah di rumah masing-masing ya, kuatkan anggota keluarga dan tetap semangat. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini Minggu 7 Maret 2021, kita mengakhiri 2 bulan tahun 2021 ini dengan penuh tantangan, persoalan, ditambah lagi memasuki awal Maret 2021 ini. Kita mengalami atau desa kita ada yang terjangkit virus corona dan meninggal, dan beberapa yang lain diduga juga mendekati untuk positif. Itulah sebabnya kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Pagi ini kita baca dalam Roma 8 ayat 1 sampai 30. Mari buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 1 sampai 30. Saya tidak baca semua, tapi saya baca saja ayatnya yang ke 18, Roma 8 ayat 18. Puji Tuhan. Demikian firman Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Saudara, dari pembacaan ayat ini dalam Roma 8 ayat 1 sampai 30, saya beri tema bagi kita, pengharapan kita sebagai anak-anak Allah ya. Pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sidang jemaat Allah ya, kita memiliki pengharapan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa, yaitu bahwa kita mendapatkan kehidupan kekal. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, baik lewat kematian maupun terangkat, kita ada ditempatkan di pangkuan Abraham, di Firdaus. Itu masih tempat sementara sebelum kita nanti diadili dan kita kepada tempat yang namanya langit dan bumi yang baru. Sebelum itu kita mengalami kerajaan 1000 tahun. Saya sudah pernah jelaskan dan nanti akan kembali saya uraikan lagi dalam waktu-waktu tertentu. Bagaimana kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan. Jadi seumpama pengharapan, kita disuruh kasih pekerjaan, lakukan ini, waktunya sekian, begini, begono, begini, dan kamu akan dapat 10 triliun. Wah, tentu kita akan semangat mengerjakannya. Tapi kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu dengan banyak syarat dan aturan, kita hanya dikasih 10.000 untuk mengerjakan itu dalam bertahun-tahun, ya bagaimana kita semangat melakukannya? Tetapi karena kita disuruh seumpama ya, tentang pengharapan ini kita disuruh mengerjakan sesuatu dan kita dibantu melakukannya, diperlengkapi melakukannya, dan ada pola yang harus kita ikuti, cara-cara yang kita ikuti, dan kita akan mendapatkan hadiah 5 miliar atau 5 triliun. Dan saya katakan tak ternilai dalam kehidupan kekal yang kita terima setelah kematian. Dalam kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi yang baru yang ditransformasi, di mana kita di sana akan hidup kekal, hidup damai, karena iblis tidak ada di sana ya, tetapi kita akan hidup damai, hidup kekal, dan kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas. Kita tidak hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi kita melakukan juga pekerjaan. Kita masih makan, karena Yesus ketika bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus juga makan, bakar ikan. Dia berpakaian, tidak telanjang, ya. Dia berpakaian. Jadi di kehidupan yang akan datang dalam langit bumi yang baru, kita makan, kita bekerja, ya. Pokoknya kita hidup damai di sana. Hanya memang tidak kawin mengawinkan, karena relasi hubungan kita sebagai suami istri, sebagai anak itu tidak ada. Kita semua saudara semua di sana. Kehidupan yang baik. Kenapa? Iblis tidak ada. Sekarang di bumi ini iblis ada. Ketika Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, iblis ada. Sehingga
iblis menggoda Adam dan Hawa, dan kita juga tak lepas dari cobaan, tantangan. Tapi dalam kehidupan langit dan bumi yang baru, di sana tidak ada lagi iblis. Kita akan hidup damai, kita akan hidup bahagia, hidup kekal. Itulah sebabnya pengharapan ini sungguh besar. Alkitab berkata, jika pengharapanmu hanya dalam dunia ini saja, engkau adalah orang yang paling malang. Tapi pengharapan kita itu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, atau kita terangkat dan kita masuk dalam langit dan bumi yang baru. Nah, saya tidak perpanjang banyak hal di sini karena di warta itu saya sudah bagikan ada beberapa hal, ada 8 pengharapan kita dalam konteks ayat yang kita baca. Beberapa minggu ke depan saya akan jelaskan. Yang pertama, dalam konteks Roma 8 ayat 1 sampai 30, kalau kalian sudah baca, ada beberapa hal di sana, ya. Yang pertama, tidak ada penghukuman orang yang ada dalam Kristus. Percayalah, kau tidak usah takut, kau tidak usah khawatir, tidak ada penghukuman orang yang percaya dalam Yesus Kristus, ya. Di dalam Roma 8 ayat 1, ya. Yang kedua, saya persingkat saja, nanti baca lagi ayat-ayat ini. Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Ingat, jangan kita terintimidasi. Walau 1000 orang rebah di sana sini, 10.000 orang rebah di sana sini, namun kita tetap berpengharapan, kita tetap semangat. Jaga iman kita, imun kita dengan baik. Tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, jangan sepelekan, tetap pakai masker dan ikuti anjuran pemerintah kita untuk divaksin. Saudara, yang ketiga, ya, apa pengharapan kita dalam konteks ayat Roma 1 sampai 30 ini? Yang ketiga, kita dimampukan untuk melakukan hukum Tuhan. Saudara, kita dimampukan untuk melakukan hukum Tuhan. Engkau tidak akan kubiarkan seperti yatim piatu, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Kita dimampukan. Jangan berjalan sendiri, minta Tuhan untuk memimpin kita, memimpin keluarga kita. Yang keempat, kita akan dikumpulkan untuk kita akan dimampukan untuk tidak hidup dalam kedagingan. Roh Kudus yang ada dalam kita memberi kita kemampuan untuk hidup di dalam roh. Itu ada di ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3 dan 4. Yang kelima, ya, kita sebagai anak Allah akan menjadi ahli waris. Nah, ini yang penting. Ayat 15 sampai 17. Kita anak-anak Allah ini akan menjadi ahli waris, pewaris daripada apa yang Tuhan sediakan, yaitu langit dan bumi yang baru. Bumi ini akan dihancurkan, akan ditransformasi, dirubah seperti air bah, ditata lagi oleh Tuhan, dan kita akan mewariskan negeri itu. Betapa besar pengharapan kita. Itu sebenarnya tetap kuat, beribadahlah tetap dimanapun berada, apapun situasi, tetap kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kelima, kita sebagai anak-anak Allah akan menjadi ahli waris. Tadi sudah ayat 15 sampai 17. Yang keenam, anak-anak Allah yang setia atau yang hidup dalam roh akan mendapatkan kemuliaan di masa depan. Oh, haleluya, kemuliaan. Setiap kita akan berbeda, mahkota kemuliaan kita tergantung bagaimana kita hidup, bagaimana progres kita selama kita hidup. Yang ketujuh, sebagai anak Allah kita akan bekerja bersama Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Kita akan terus bekerja. Jadi kerjaan kita di surga nanti gak hanya memuji menyembah Tuhan. Di surga nanti pakai baju putih menyembah Tuhan, tidak. Tapi kita mengerjakan banyak hal, memelihara bumi ini. Banyak hal yang kita kerjakan. Oh, haleluya, haleluya. Jadi tentang akhir zaman jangan takut. Justru kita ingin itu segera, ya. Tapi karena masih banyak pekerjaan yang kita belum lakukan, kita meminta supaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Yang kedelapan, kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa gambaran anaknya? Yesus Kristus. Kita menjadi serupa dalam penderitaannya, serupa dalam kebangkitannya, serupa di mana Tuhan ada. Kita juga bisa mengalami, ya, di Firdaus Yesus ada, di situ kita ada. Oh, haleluya, Tuhan berkati kita. Tetap semangat. Salam kepada semua jemaat GCA Pemulihan dimanapun engkau berada. Tetap kuat. Ingat, jaga iman tetap kuat, jaga imun tubuh tetap sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Elohim, Elohim, Shalom. Oke.